Oke, untuk soal nomor 6, di sini sebenarnya kalau bentuk-bentuk kayak gini, itu nanti berhubungan sama Wheatstone atau segitiga bintang. Nah, tapi kita harus cek dulu. Biasanya sih seringnya Wheatstone ya, kalau segitiga bintang itu kayaknya cukup jarang. Nah, kita tentukan dulu apakah nomor 6 itu jembatan Wheatstone atau bukan. Caranya gimana? Hambatan yang bersilangan itu dikalikan, nanti disama dengankan dengan yang bersilangan lagi. Contoh, misalkan di sini yang bersilangan adalah R1 sama R2, R4 sama R5. Ini sama ini sama ini. Berarti nanti kalian cek dulu nih, R1 dikali R2 itu harusnya sama dengan R4 dikali R5. Itu adalah syarat dari disebut jembatan Wheatstone. R1-nya adalah 30, R2-nya adalah 50, R4-nya adalah 30, dan R5-nya adalah 50. Artinya apa? Artinya sama. Maka ini termasuk Wheatstone. Maka kita bisa menghitung R-nya, kita cari dulu R seri yang pertama itu dari R1 ditambah R2. Jadi kalau dia Wheatstone, R3-nya itu akan hilang, kemudian nanti kita bisa menjumlahkan R1 dengan R2-nya yang bersilangan. Berarti 30 ditambah 50 ya, jadi 80. RS2-nya juga sama, berarti 80. Selanjutnya kita cari R totalnya di paralel. Ini kan susunannya atas bawah. Berarti kita paralelkan dengan rumus 1/RP sama dengan 1/80 ditambah 1/80. Maka nanti R totalnya didapatkan 40 ohm. Yang dicari itu adalah kuat arus. Kita punya rumus V sama dengan I kali R. V-nya adalah 120, I-nya itu I total, R-nya adalah R total yang ini. Kita cari I dikali 40. Maka nanti I-nya dapat 3 ampere. Jawaban yang tepat adalah B. Oke, nomor 7 ini merupakan loop. Untuk loop dengan 2 kamar, maka langkah pertama kita tentukan dulu arah dari I-nya. Nah, di sini kita berikan ini adalah arah I1, lalu di sini adalah arah I2, di sini adalah ini I2-nya aja, ini adalah I3. Jadi ada 2 arus masuk, lalu dia akan keluar 1. Itu menggunakan prinsip dari hukum Kirchhoff 1. Selanjutnya kita akan buat arah loopnya. Arah loop diusahakan searah dengan arusnya biar nanti arusnya positif. Berarti ini arahnya ke sini. Kemudian kalau yang ini kebalikannya. Terus ingat ini positif, yang pendek adalah negatif. Sekarang kita coba gunakan rumus sigma E atau GGL I kali R sama dengan 0. Oke. Persamaan pertama, kita lihat yang area 1 ini, area 1. GGL-nya ini arus itu kan muter ya. Arus itu muter. Kalau diperhatikan, dia akan ketemu E atau GGL yang negatif dulu. Kutub negatif dulu. Berarti nanti min 6 ditambah, ini ada I1, berarti kita tulis I1 dikali R. R-nya itu melewati 6 ohm. Berarti nanti kita tulisnya gini aja. Plus 6 I1. Sama, oke. Nah, kita tambah lagi. Kenapa? Ini kan kalau loop 1, ini loop 1 ya. Dia akan muter terus kan. Muter terus nanti akan kena hambatan yang 3 dengan I2. Berarti ditambah 3 I2 sama dengan 0. Atau 6 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 6. Itu adalah persamaan pertama. Selanjutnya untuk persamaan kedua, kita cek yang sisi sini. Dia akan bertemu di kutub negatif dulu, sama. Berarti min 8 ditambah 2 I3 ditambah 3 I2 sama dengan 0. Maka 2 I3 ditambah 3 I2 sama dengan 8. Itu adalah persamaan kedua.
Lalu kita punya persamaan ketiga menggunakan hukum Kirchhoff area ini. I2 ditambah I3 sama dengan I2. Ini I1 nih. I1 yang masuk, I3 masuk dijumlahkan, itu akan sama dengan I2. Itu adalah persamaan ketiga. Selanjutnya kita ubah I1-nya aja ya. I1 sama dengan I2 dikurangi I3. Oke. Nah, selanjutnya kita eliminasi dulu atau kita ubah persamaan I1 sama I2-nya dulu. I1 kan itu ada 6. I1, I1-nya kita ubah menjadi ini. Berarti nanti dapat 6 dikali I2 min I3 ditambah 3I2 sama dengan 6. Berarti 6I2 min 6I3 plus 3I2 sama dengan 6. 6 ditambah 3, 9I2, 6I3 sama dengan 6. Atau kita bagi 3, berarti nanti dapat 3I2 dikurangi 2I3 sama dengan 2. Terus kita eliminasi dengan 2I3 plus 3I2 sama dengan 8. Oh, sudah sama ya. Oke, sebentar. Susunannya ini kan ini sama ini kita jumlahkan. Tapi biar nggak bingung kita tulis ulang aja yang sama. 3I2 dikurangi 2I3 sama dengan 2. Terus 2I3 taruhnya di sini. 2I3 ditambah 3I2. 3I2 gini, positif ya, sama dengan 8. Kita jumlahkan. Ini berarti 6I2, ini hilang sama dengan 10. I2 sama dengan 10 dibagi 6, bagi 2, 5/3. Nah, I3-nya kita cari. Oh, sebentar, kita carinya apa sih? Kita tuh mau cari kuat arus masing-masing. Oh, berarti perlu kita cari I3. I3 menggunakan menggunakan persamaan yang pertama aja. 3I2 min 2I3 sama dengan 2. Maka 3I2-nya tadi udah dapat 5/3 min 2I3 sama dengan 2. Coret, berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 2I3. 3/2 sama dengan I3. Oke, ini I3-nya. I1 sekarang ya. I1 sama dengan I2 dikurangi I3. I2-nya adalah 5/3. I3-nya adalah 3/2. Disamakan penyebutnya berarti 10 min 9. 1/6 itu adalah I1. Oke, sudah dapat. Terus kita mau cari VAB. V itu rumusnya I dikali I, R. I-nya berarti pakai I2. R-nya berarti pakai 3. I2-nya berapa? I2-nya adalah 5/3 kali 3. Maka hasilnya adalah 5 volt. Selanjutnya untuk nomor 8. Baterai handphone menyimpan energi. Energi itu adalah W 4,2 kali 10⁵ Joule. Baterai mempunyai tegangan keluaran. Tegangan keluaran berarti V 6 volt. Baterai handphone dapat digunakan selama 9 jam. T-nya adalah 9 jam. Kita jadikan second berarti 32.400 second. Jika baterai handphone dapat digunakan, kuat arus yang diperlukan untuk mengisi ulang. I. Kita punya rumus W sama dengan VIT. W-nya berarti 4,2 kali 10⁵. V-nya adalah 6, I-nya yang dicari, T-nya adalah 32.400. Nanti kita tinggal cari aja, I-nya bakal dapat 4,2 kali 10⁵ dibagi 194.400, maka dapat nanti 2,16 D.
Selanjutnya untuk soal nomor 9, di situ diketahui lampu 1 L1 ya, 70. Oke, ini menunjukkan P1-nya adalah 70 watt. Kemudian tegangannya adalah 210 volt ya, bukan W ya, ini salah. Kemudian untuk lampu kedua berarti P2 itu adalah 42 W, V-nya adalah 210 volt. Disusun atau dihubungkan secara seri. Kemudian tegangan totalnya V serinya itu adalah 210 volt. Daya kedua lampu menjadi titik-titik. Oke, ketika disusun secara seri, kebalikannya dari susunan rangkaian listrik. Kalau daya, kita punya rumus 1/P total, seri ya, 1/P1 ditambah 1/P2. Maka 1/70 ditambah 1/42. Maka nanti 1/P total sama dengan 4/105. Maka P tot sama dengan 105/4. Hasilnya adalah 26,25 watt. Atau kita gunakan dengan rumus biasa. Jadi kan disusun secara seri. Artinya R total itu akan sama antara R1 sama R2. Kita punya rumus P sama dengan V kuadrat per R. Nah, dari sini kita bisa cari R1. R1 berarti rumusnya V1 kuadrat per P1, ya kan? Berarti V1 itu yang ini, 210 kuadrat per P1-nya 70. Nanti dapat 630 ohm. Sekarang kita cari yang R2. Rumusnya sama, berarti kita masukkan saja 210 kuadrat per P2-nya adalah 42. Nanti dapat 1050 ohm. Selanjutnya berarti R total bisa kita cari. 630 kita tambah 1050. Hasilnya adalah 1680 ohm. Nah, kita mau cari daya. P total sama dengan V kuadrat per R. Tapi total nih. Total. V totalnya berarti yang ini, mana tadi? Ini 210, kebetulan 210 semua ya. Kuadrat dibagi R total. R totalnya 1680. Hasilnya adalah 26,25. Mungkin kalau di sekolah mendingan kalian pakai cara yang ini aja sih daripada yang tadi. Karena kan diajarin pasti yang ini. Selanjutnya untuk nomor 10, di sini ada beberapa GGL ya. Artinya kita akan menggunakan hukum Kirchhoff 2. Nah, tapi sebelum itu kita harus ubah si R-nya dulu nih, bagian ini. Oke, kalau kalian lihat, R3 sama R4 itu disusun secara seri. Berarti nanti R34 sama dengan R8 plus R4. So, oke. Bentar. R3 plus R4 berarti 8 plus 4 itu 12 ohm. Lalu R25 itu berarti R2 plus R5. 12 ditambah 6. 18 ohm. Dari situ berarti kita paralelkan. 1/RP sama dengan 1/12 ditambah 1/18. Maka 5/36. Jadi nanti RP-nya itu 36/5. Hasilnya adalah 7,2 ohm. Kita udah dapat hambatan di situ. Selanjutnya kita gunakan hukum Kirchhoff di mana sigma dari GGL atau tegangan ditambah sigma IR sama dengan 0. Kita tentukan dulu arah arusnya. Di sini belum ada ini ya, belum ada arahnya, berarti kita bebas untuk menentukan.
Kalau bebas berarti kita buat arahnya ke sini. Nah, GGL-nya dimulai dari yang 9, GGL1 ketemu panahnya kan positif dulu, kutub positif. Berarti 9, kemudian dikurangi 12, karena ketemunya negatif ya. Terus ini juga ketemunya negatif, berarti dikurangi 15. Ditambah R di R1 itu 7, berarti I dikali 7, ditambah yang ini, berarti 7,2, ditambah yang ini, 8,3, sama dengan 0. Berarti min 18 ditambah 22,5 I sama dengan 0. 22,5 I sama dengan 18. Maka I sama dengan 0,8 ampere. Nah, di sini dijadikan miliampere, berarti dikali 1000 miliampere. Hasilnya adalah 800 miliampere. Jawabannya adalah A.